saya mau jadi ojek karena ini makan pagi siang malam udah ditanggung ya. Dan jangan bawa atribut gereja kalau diakonia. Rese Anda diakonia bawa nama gereja ini, ya Anda dibilang kristenisasi lah ya. Belajarlah dari itu ya, gereja Toraja sama orang Katolik. Diakonia mereka nggak pernah bawa atribut. Belajarlah dari mereka, belajarlah dari Buddha Suci. Diakonia nggak pernah pakai atribut. Kalau Anda berdiakonia bagi sembako ya rajin-rajin, mereka nggak akan bodoh. Mereka tidak akan mau dihasut. Tidak akan ada terjadi konflik horizontal. Saya jamin tidak akan terjadi konflik horizontal. Karena perut yang kenyang tidak mudah dihasut. Ya, tahun 98 orang itu banyak lapar, makanya mudah dihasut. Ya, zamannya Ahok itu banyak orang lapar, makanya mudah dihasut. Tetapi kalau Anda diakonia dengan rajin, jangan nanti kalau sudah kejadian baru diakonia terlambat. Sekarang Anda diakonia dengan kenceng karena rasa takut, ya kan? Sekarang diakonia, selesai. Jangan ada konflik horizontal. Dan memang Tuhan Yesus menjaga Indonesia. Ini momentumnya. Sekali ini Anda tidak bisa gunakan, 2024 Jokowi selesai, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jokowi ini cuma sudden death buat Anda orang-orang Kristen dari aniaya besar loh. Ya, dengan keputusannya sama Anda. Itu Pak Pendeta Muriwali. Jadi itulah yang bisa kita teriakkan. Bapak, Ya. Anda banyak bicara tadi, ada sudah banyak suara yang mulai mendengar ya secara internasional. Cuma bagi saya secara internasional boleh saja dibanggakan ya. Cuman saya agak pesimis melihat pengaruh langsungnya ke Indonesia, kecuali orang-orang Indonesia sendiri ya, terutama dari kalangan mayoritas yang sadar bahwa memang ada ketidakadilan terhadap minoritas. Ya mungkin bagi saya baru ada pengharapan besar ya dari gerakan Pak Paul ini. Seperti itu. Nah, bahkan Pak Paul ini yang Pak Paul harus tanggapi ya. Bahkan dari gereja-gereja sendiri di Indonesia, sebetulnya saya lihat banyak juga yang tidak terlalu peduli dengan apa yang Pak Paul katakan. Katakanlah itu Ketua PGI, Bapak Komar Gultom, bahkan pernah mengatakan, tidak usah pedulikan Paul Zhang itu ya, anggap itu nanti tambah dibicarakan itu dia akan tambah mendapat begitu ya, seperti itu. Jadi gereja-gereja sebetulnya mengambil sikap itu tidak peduli, tidak mau tahu begitu kan. Jadi dalam situasi kondisi semacam ini, bagaimana Anda bisa mengharapkan suara Anda itu bersambut baik kepada gereja-gereja ya, juga minoritas secara umum dan keseluruhan masyarakat Indonesia seperti itu. Anda ada ide apa? Ya, gereja-gereja yang takut itu yang kayak Pak Pendeta Komar Gultom itu kan gereja-gereja yang sudah dihinggapi oleh roh intimidasi, dan itu memang pendeta-pendeta ya, pendeta Gilbert segala macam sampai ngatain saya anak iblis ya kan. Sementara dia sendiri hidup berkimah harta. Ya, apa dia kepikiran jemaatnya miskin? Apa dia kepikiran dengan ketika dia naik limusinnya dia dengan jam tangannya Rolex? Apa ketika dia lihat orang apa ketika lihat jemaatnya miskin dia kasih Rolexnya ke jemaat itu? Saya nggak tahu jam tangannya apa ya, tapi saya dengar itu mahal sekali ya. Karena kebetulan ya ada informasi A1 lah bahwa itu rahasia umum lagi lah. Ya termasuk ya berita-berita lain lah, berita Niko segala macam ya, yang berita Philip Mantova yang kaya raya. Belajarlah kalian gaya hidupmu itu kan disorot. Apa kamu tega dengan gaya hidupmu bergelimang harta sementara rakyat Indonesia miskin papa? Apa Anda tega? Nah itu kan pertanyaan buat Anda semua, ya kan? Nah, jadi menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah Anda tega bahwa dengan semua kejadian-kejadian ini, ya, apakah Anda tega untuk hidup bergelimang harta, ya kan? Pertanyaan besar itu. Dan apakah Pak Gultom itu mau menyebarkan roh ketakutan itu terus-menerus kepada rakyat Indonesia? Ataukah Anda hanya seorang ahli Farisi dan seorang Farisi dan ahli Taurat yang takut lebih hormat akan mencari kehormatan manusia daripada kebenaran Allah? Nah itu kan pertanyaan kita semua, ya kan? Saya kira itu jawaban Pak Pendeta, bukan urusan saya. Firman Tuhan yang saya putus, Pak.
Sudah bagus? Nah, jadi begini ya, nanti yang menuai Indonesia ini bukan pendeta-pendeta. Jadi tinggalkanlah pendeta-pendeta itu, saudara. Mereka itu nggak akan berpengaruh apa-apa buat Indonesia. Karena itu udah mau usah urusin pendeta-pendeta itu. Mereka itu hanya mencari keuntungan pada diri sendiri. Uruslah hidup Anda dengan Tuhan. Ya, uruslah hidup Anda dengan Tuhan. Makanya berhentilah pergi ke gereja-gereja yang megah mewah, yang pendeta-pendetanya hedonisme, ya. Sementara jemaatnya dan masih banyak orang miskin di sekitarnya. Ya berhentilah Anda kasih uang persembahanmu, perpuluhanmu ke gereja-gereja itu. Mulailah Anda bikin grup-grup kecil, ya, kumpulkan uang itu untuk berdiakonia. Itu akan menuai Indonesia. Percaya saya. Dan saya sudah pertaruhkan, saya sudah tamak muka semua ya. Saya tampakkan keluarga saya, dan saya tidak pernah minta uang 1 rupiah pun dari YouTube saya. Gitu ya. Gitu Pak Pendeta. Jadi nggak ada urusan dengan Pendeta Gilbert dan Pendeta Bultom. Jangan takut, saudara. Anda yang akan menuai. Mereka nanti itu urusan mereka dengan Tuhan. Kita nggak mau menghakimi mereka. Pokoknya Anda jangan ikuti kata mereka, ya, karena ini nasib Anda. Kalau Anda miskin, mereka juga nggak urusan kok. Kalau Anda dianiaya, mereka juga nggak urusan kok. Gereja ditutup juga mereka nggak urusan kok. Ya kan? Oke, Pak Pendeta silakan. Ya, masih berkaitan dengan itu. Kalau saya no comment dengan itu tadi. Saya ada video-video tersendiri mengkritisi pendeta-pendeta yang yang teologi kemakmuran, ya. Itu banyak video saya. Jadi saya tidak mau masuk ke sana sekarang. Kita memang nggak bicara teologi, Pak. Kalau bicara teologi, ya posisi saya tetap, pandangan saya tetap terhadap Pak Paul. Yang Pak Paul ada. Nah, itu menurut Pak Paul. Jadi Pak Paul gini, Anda beberapa kali berkata ditekan oleh gereja-gereja, ya, ditekan oleh gereja-gereja baik di Eropa maupun di Indonesia. Itu maksud Anda itu ditekan bagaimana? Memang betul-betul ada yang telepon Anda? Betul. Dimarah-marahin saya. Ya. Kalau saya, Pak, kalau saya kan kita beberapa kali teleponan ya. Kalau saya termasuk kita menekan Anda atau bagaimana? No. Pak Muriwali itu di mata saya itu bukan seorang pecundang ya. Hanya memang kadang-kadang saya tidak suka ketika Pak Muriwali itu membeda-bedakan. Tetapi itu kan sudah kita tegur berkali-kali dan itu haknya Pak Muriwali. Karena yang penting kita sudah sampaikan. Tetapi Pak Muriwali saya tahu orang yang pemberani. Hanya mungkin Pak Muriwali belum sampai satu titik pemahaman. Oh, ternyata maksudnya awal ini. Tetapi beberapa orang lainnya sudah mengerti, mereka sudah mulai bergerak. Teman-teman di Eropa yang tadinya menentang saya, sekarang mereka sudah ikut mensupport saya, bahkan memfasilitasi pers ini untuk komunikasi dengan media ini. Karena kan saya bahasanya juga belum lancar kan. Nah, mereka lebih yang sudah fasih, yang sudah tinggal 30 tahun di sini, mereka semuanya sudah menjadi warga Eropa, mereka membantu saya. Juga teman-teman yang di Amerika juga, yang mereka sudah membantu memprotes dan memviralkan, juga menghubungi beberapa media Kristen. Tapi juga yang di Australia sudah mulai bergerak, yang di Hong Kong juga sudah mulai bergerak. Jadi kita sekarang didukung oleh seluruh media yang akan menekan. Nah, kalau masalah gereja-gereja itu, saya nggak urusan dengan gereja-gereja. Gereja-gereja sibuk memperkaya diri sendiri kok. Nggak semua, tapi pada saat kenyataannya sekarang semua gereja-gereja sibuk dengan memperkaya diri sendiri. Jadi saya nggak urusan. Gereja-gereja juga nggak kasih makan saya. Emang saya kesini disupport sama gereja, dibayarin gereja tiket saya? Enggak loh, saya sendirian loh. Jadi saya nggak urusan. Memang